Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, jadi kita bacakan dulu. Ini ada dari Abu Azayan Al-Gayoni. Pertanyaannya adalah bagaimana teknis untuk bisa berobat ke Malaysia? Apakah harus vaksin dulu? Dan bagaimana bagi yang tidak bisa vaksin karena alasan kesehatan, tapi ingin berobat ke sana? Mungkin Pak Zaini, silakan. Terima kasih atas soalan tu. Okey, kita sebenarnya kita mahu pasien yang benar-benar sakit, yang benar-benar memerlukan rawatan, terutamanya pasien yang sudah 2 kali divaksin. Okay. Walau bagaimanapun sekiranya ada juga pasien yang benar-benar yang butuh memerlukan rawatan dari kita, kita mohon ketemu sama Pak Sayuti, kantor perwakilan kita di Aceh untuk dapatkan segala dokumen-dokumennya seperti medical check-up report segala macam untuk dihantar ke Malaysia untuk mendapat kelulusannya. Okay. Pernah terjadi juga kurang lebih 2 bulan yang lepas yang lalu ada pasien yang belum pernah divaksin. Tapi atas sebab-sebab yang tertentu yang memerlukan rawatan segera, maka kami harus mendapatkan kelulusan dari pihak atasan dulu, terutama dari pihak MSTC untuk mereka hadir. Jadi sudah lulus, jadi mereka bisa hadir. Yang penting mereka harus ke kantor perwakilan kita di Aceh untuk memberikan segala dokumen-dokumennya untuk mendapat kelulusan dari pihak Malaysia. Itu yang baik. Dari Pak Sayuti ada tanggapan mengenai pertanyaan dari Abu Azaya tadi? Ya, mungkin kita bisa ajukan dulu ke MSTC apakah bisa kita lewatkan ke Malaysia. Mungkin dari pengalaman Pak Zaini seperti kita dengar tadi ada pasien yang diterima juga, tapi saya tidak bisa menjamin semua pasien bisa berangkat karena kita tetap harus mengutamakan kesehatan pasien dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi kita pun di Aceh sangat hati-hati pastinya. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam kondisi ini kita memang harus sedikit bersabar mungkin sampai kondisi corona memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Begitu kan? Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Zaini, kira-kira apa keunggulan RSIJN dari RS yang lain dan apakah ada prosedur khusus rumah sakit apabila pasien berobat di tengah pandemi seperti sekarang ini, Pak? Seperti yang saya bilang tempoh hari baru sebentar tadi, bagi mereka yang mengalami sakit jantung, khusus jantung, kalau penyakitnya serius, janganlah pergi ke mana-mana kecuali IJN aja. Karena pada pengalaman saya yang hampir 8 tahun bersama IJN, rata-rata pasien-pasien yang datang ke IJN itu semuanya asalnya dari rumah sakit yang lain. Setelah berubat hampir 2-3 tahun, penyakitnya menjadi bertambah tegang, bertambah berat. Langsung mereka itu direkomendasikan oleh rumah sakit tersebut ke IJN. Jadi soalan saya, kenapa harus kita ke rumah sakit yang lain jika kita bisa terus ke sini? Kecuali mereka itu sakitnya nggak begitu serius. Hanya perlu rawatan, nasihat, konsultasi atau obat-obatnya aja, ya udah, itu okey. Tapi kalau perlu rawatan segera, harus ke IJN. Jadi perbandingan, jika saya mau sebut perbandingan di sini, usah dibandinglah. Karena kita ni rumah sakit yang terbesar di Malaysia dan di Asia Tenggara itu, untuk khusus sakit jantung. Itu maksud saya. Oke, baik. Dan karena juga sudah 1 jam Syederalun kebersamaan kita mau tahu dulu mungkin statement akhir dari para narasumber di hari ini. Dari Pak Sayuti terlebih dahulu, ada yang ingin disampaikan, Pak? Sekaligus mungkin sekali lagi diingatkan kepada Syederalun di mana bisa berkonsultasi, nomor atau mungkin ada info sosial media lainnya, silakan Pak. Ya, mungkin buat teman-teman di Aceh yang ingin berkonsultasi langsung bisa langsung datang ke kantor kita, itu tepatnya berada di Jalan Mr. Muhammad Hasan nomor 77 Batoh. Itu kalau mungkin teman-teman tahu Taksim Coffee atau di dekat Swalayan Mahli, nah itu deretan itu kantor kita tepatnya.
Nah, dan untuk nomor WhatsApp kita juga teman-teman bisa langsung WhatsApp. Saya juga standby terus memantau teman-teman yang konsultasi. Jadi bukan cuma dari admin saja. Jadi akan ada dari pihak saya dan Pak Zaini juga akan mensupervisi masalah-masalah dari pasien. Nah, perlu saya ingatkan kembali buat teman-teman yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sekarang masih bingung dan mungkin masih ragu-ragu untuk memilih pilihan rumah sakit yang tepat untuk perawatan jantung. Saya meyakinkan sekali lagi bahwa rumah sakit IJN ini adalah rumah sakit terbaik khusus jantung di Asia Tenggara. Mereka ini rumah sakit yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan IJN sendiri sudah menangani lebih dari 2 juta penyakit jantung, beragam kondisi. Jadi menurut saya khusus jantung expertnya tetap IJN. Udah lebih 4,5 juta. Apa, Pak? Udah lebih 4,5 juta pesakit. Waduh, udah 4 juta setengah. Pasien khusus jantung, berbagai macam kondisi. Iya, betul. Nah, jadi menurut saya teman-teman yang mungkin masih meragukan IJN bisa terbantahkan dengan fakta tersebut. Nah, khusus untuk pasien-pasien yang mungkin merasa agak sulit berangkat ke sana, saya bisa membantu mungkin dengan menghubungkan, mungkin ada saran dari dokter-dokter di IJN. Mungkin ya banyak pasien-pasien kita mungkin tidak sanggup membayar biaya operasional ke sana karena mungkin dalam kondisi corona ini mungkin biaya akomodasi agak sedikit membengkak. Di awal-awal ini pasien di Aceh bisa konsultasi mungkin via kami dulu sebagai perantara. Jadi nanti kita coba hubungkan di sela-sela kesibukan dokter di Malaysia, kita coba hubungkan sebisa mungkin, kita coba bantu sebisa mungkin. Nah, baik, mungkin itu saja Kak dari saya. Sekali lagi saya infokan teman-teman yang ingin langsung mendapatkan informasi lebih detail bisa langsung WA saja, nggak perlu sungkan-sungkan, langsung WA saja. Kita langsung fast respond di 0811 6878 038. Oke, baik. Dari Pak Zaini sendiri ada ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh, Pak? Oke, yang pertama kali saya wakili Malaysia Tourism Matex untuk juga IJN memohon ampun dan maaf sekiranya mengambil masa begitu lama untuk bertemu kembali dengan sahabat-sahabat, saudara mara kami di Aceh, terutama pasien-pasien. InsyaAllah kami mohon berdoa agar kita dapat berjumpa kali ini. Kalau tidak, kalau dulu sebelum pandemik ini, hampir setiap bulan saya di sana. Hampir setiap bulan. Tapi kali ini sudah pandemik, mungkin ada hikmahnya kan. InsyaAllah saya berharap kepada para pengunjung agar mereka terus hubungi Pak Sayuti untuk mendapat informasi-informasi yang lebih jelas. Kerana Pak Sayuti dengan saya ini hampir setiap kali kita mengobrol, bincang gimana-gimana. Jadi untuk masa yang begitu singkat dan untuk menjimat masa, maka lebih baik untuk para pengunjung atau bakal pasien ini ketemu sama Pak Sayuti atau ngobrol melalui telefon untuk mengetahui apa yang selanjutnya tentang IJN. Mungkin dari segi kos-kos biayanya ke, proses prosedurnya dan sebagainya. Itu permohonan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zaini dan juga Pak Sayuti yang sudah berbagi untuk Syedaralun di hari ini mengenai tema kita, kini masyarakat Aceh sudah bisa kembali berobat ke Malaysia ya. Dan untuk Anda Syedaralun yang sudah menyimak talk show ini bisa langsung menghubungi Pak Sayuti dan timnya ya untuk berkonsultasi tentunya. Dan terima kasih banyak untuk Anda juga Syedaralun yang sudah menyimak talk show ini selama 1 jam. Dan untuk dua narasumber saya terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.